Selamat pagi. Sudah pada bangun belum? Sudah pada berdoa? Tentu semuanya sudah. Bagaimana perasaan anak-anak pagi hari ini? Tentu semuanya bersuka cita, semuanya semangat karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena pagi hari ini anak-anak boleh bangun dengan tubuh yang kuat. Itu semua karena Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita. Ceritanya itu tentang seorang yang mengasihi saudara-saudaranya. Siapa ya seseorang itu? Anak-anak mau tahu siapa? Mari kita dengarkan cerita Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya."
Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Anak-anak tadi sudah dengarkan ceritanya? Jadi seorang anak itu adalah siapa anak-anak? Iya, benar sekali. Seorang itu adalah Yusuf. Jadi Yusuf ini walaupun dia sudah dibenci sama saudara-saudaranya, tapi dia tidak membenci. Dia tidak membalas kebencian saudaranya dengan kebencian juga, tetapi dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia mau memaafkan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, begitu pula dengan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang penuh perhatian, kita harus mengasihi dan mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Karena itu adalah wujud penuh perhatian kita kepada Tuhan, wujud kasih kita kepada Tuhan. Anak-anak mau mengampuni, anak-anak mau mengasihi, tentu semuanya mau, karena anak-anak adalah anak-anak yang istimewa, anak-anak yang hebat, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kita sudah dengarkan cerita dari seorang yang bernama Yusuf dan saudara-saudaranya. Sekarang kita mau menghafal. Nah, kita mau menghafal dari Kejadian pasal 6 ayat 8. Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayo kita ulangi lagi. Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayo coba anak-anak, kita sama-sama lagi ya, sekali lagi ya. Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lagi ya di rumah, tentu dibantu oleh papa dan mama. Bisa saat anak-anak mau makan, bisa saat anak-anak bermain, bisa saat anak-anak mau belajar, atau mau tidur, bangun tidur, bisa dihafalkan agar kita cepat hafal. Bye-bye.